Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Afisa Alfaramawati NIM A1112101166. Di sini saya sebagai moderator untuk membantu jalannya presentasi pada kali ini. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Hayula Akmal dengan NIM 0137, Muhammad Anjar Pamungkas dengan NIM 0216, Safarjia dengan NIM 0217, Aslam Aji dengan NIM 0228 dan Mario Amanullah dengan NIM 0235. Presentasi kali ini akan menjelaskan tentang kualifikasi hukum perdata internasional dalam menghadapi tantangan dan solusi dalam era digitalisasi. Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas ekonominya. Hal ini menjadi tantangan baru bagi hukum perdata internasional, khususnya dalam kualifikasi hukum, yang dimana ini menjadi penentu hukum mana yang akan berlaku dalam sengketa lintas negara. Digitalisasi pun juga sudah menciptakan ruang interaksi baru, yang dimana interaksi baru ini mempersulit penerapan prinsip-prinsip tradisional hukum perdata internasional. Kualifikasi sendiri merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsep asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional, kualifikasi itu penting dikarenakan untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu. Istilah kualifikasi pun juga ada tiga, yaitu yang pertama qualification, yang kedua classification, dan yang ketiga kualifikasi. Kualifikasi dapat diartikan suatu proses untuk memutus perkara perdata internasional berdasarkan leg fori, leg causai, dan juga kualifikasi otonom. Kualifikasi dalam hukum perdata internasional juga ada dua macam, yaitu kualifikasi fakta dan juga kualifikasi hukum. Musam salah yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam kualifikasi hukum perdata internasional akibat globalisasi. Yang kedua, bagaimana kualifikasi hukum perdata internasional dapat diadaptasi dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transaksi digital. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang pertama, agar mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi dalam kualifikasi hukum perdata internasional akibat globalisasi. Yang kedua, akan mengetahui bagaimana kualifikasi hukum perdata internasional dapat diadaptasi untuk menghadapi perkembangan teknologi dan transaksi era digital. Selanjutnya pembahasan. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk interaksi sosial dan ekonomi. Dalam konteks hukum perdata internasional, perubahan ini menghadirkan tantangan baru dalam hal kualifikasi hukum yang pada dasarnya adalah proses menentukan hukum mana yang berlaku dalam sengketa lintas negara menjadi semakin kompleks ketika menyentuh dunia maya yang tidak memiliki batas fisik. Dalam dunia digital, pelaku interaksi seringkali tidak berada di lokasi yang sama, bahkan bisa melibatkan berbagai jurisdiksi dalam suatu aktivitas. Hal ini memunculkan pertanyaan berdasarkan bagaimana hukum perdata internasional dapat diterapkan dalam situasi yang tidak sesuai dengan prinsip tradisional teritorial. Perubahan dalam interaksi sosial dan ekonomi di dunia maya berdampak signifikan pada penerapan hukum perdata internasional. Contohnya dalam transaksi e-commerce lintas negara, sulit menentukan lokasi kontrak dianggap dibuat atau tempat dilaksanakannya kewajiban. Dalam banyak kasus, platform digital beroperasi di beberapa negara sekaligus sehingga menciptakan kebingungan mengenal yurisdiksi mana yang berhak menangani sengketa. Selain itu, isu data pribadi juga menjadi perhatian
utama karena data seringkali diproses dan disimpan di berbagai negara. Saya akan meneruskan pembahasan yang dibahas oleh Muaslam Majid tadi. Pembahasan selanjutnya adalah revisi norma internasional juga diperlukan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Salah satu aspek yang penting adalah mengatur ulang mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara melalui platform digital. Penyelesaian sengketa online dapat menjadi salah satu solusi yang lebih efisien, mengingat sifat digital dari sengketa yang dihadapi. Selain itu, norma internasional juga perlu mencakup pengaturan lebih jelas tentang penggunaan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan yang semakin banyak digunakan dalam transaksi internasional. Digitalisasi juga menuntut peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memahami dan menangani kualifikasi hukum perdata internasional. Penegak hukum harus dilatih untuk memahami isu-isu teknologi seperti transaksi berbasis blockchain, perlindungan privasi data, dan penyelesaian sengketa litigasi. Dan juga penyelesaian sengketa digital. Tanpa pemahaman yang memadai, penegak hukum akan kesulitan menerapkan aturan hukum yang relevan dan melindungi hak-hak para pihak. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok 4. Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam interaksi sosial dan ekonomi global yang pada akhirnya menciptakan tantangan baru bagi hukum perdata internasional, khususnya dalam kualifikasi hukum. Tantangan ini muncul dari kompleksitas dunia maya, seperti kesulitan menentukan yurisdiksi, perbedaan standar hukum antar negara, dan konflik prinsip dalam menentukan hukum yang berlaku. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things memperumit proses kualifikasi hukum internasional yang selama ini lebih berorientasi dalam ruang prinsip. Dalam menghadapi tantangan ini, adaptasi hukum perdata internasional menjadi satu rumusan. Upaya ini mencakup harmonisasi hukum tingkat internasional, revisi norma dan konvensi yang ada, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor teknologi, dan komunitas hukum yang juga sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang responsif terhadap kebutuhan era digital. Selanjutnya untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi beberapa langkah konkret perlu diambil. 1. Negara-negara harus meningkatkan kerjasama internasional dalam menciptakan regulasi global yang mengatur aktivitas digital lintas negara, termasuk transaksi MOX, perlindungan data, dan kontak digital. 2. Organisasi internasional seperti PBB, UNCITRAL, dan harga perlu mempercepat pembaruan konvensi yang relevan agar lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan dunia digital. 3. Pemerintah dan lembaga pendidikan hukum harus memberikan pelatihan khusus kepada penegak hukum dan praktisi hukum tentang teknologi baru yang berlaku pada hukum perdata internasional seperti blockchain dan kecerdasan buatan. 4. Penggunaan teknologi dalam proses hukum perlu dioptimalkan, misalnya melalui pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa online yang dapat mengatasi konflik yurisdiksi dengan lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, tantangan yang ditimbulkan digitalisasi tidak hanya dapat diatasi, tapi juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat sistem hukum internasional yang lebih adil, efektif, dan adaptif dan terhadap perkembangan